Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan aktivitas, kegiatan, belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini terutama senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar salam. Salam adalah sebuah perintah agama. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza khuyyitum, apabila kalian semua diberikan sebuah penghormatan, bitahiyatin, dengan sebuah penghormatan tertentu, fahayyu, maka balaslah penghormatan tersebut bi ahsana, dengan balasan yang lebih baik, minha, dari penghormatan tersebut, aurudduha, atau balaslah penghormatan tersebut minimal sama. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka Al-Quran memerintahkan supaya kita membalas. Membalasnya bagaimana? Bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Kalau assalamualaikum jawabnya yang lebih baik, berarti waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau minimal jawablah salam tersebut dengan sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kan sama kan? Assalamualaikum, salam untuk kamu. Waalaikumsalam, salam juga untuk kamu. Ini sama. Tentu tidak hanya penghormatan dengan kalimat salam. Orang memberi penghormatan itu bentuknya macam-macam. Misalnya begini, ini cerita di kalangan kiai sangat populer. Suatu ketika ada seorang kiai didatangi santrinya. Santrinya ini ekonominya ekonomi tingkat bawah lah, tapi rajin datang ke rumahnya kiai. Sekalipun ekonominya ya di bawah, datang ke tempatnya kiai ya, itu selalu membawa hadiah, oleh-oleh buat kiainya. Ia bawa singkong, Pak, karena punyanya cuman singkong hasil ya yang ada di belakang rumahnya. Yang penting datang membawa penghormatan.
kiainya ini mengamalkan ayat ini, pokoknya fahayyu bi ahsana minha, harus penghormatan yang orang tadi datang membawa singkong dibalas dengan yang lebih baik. Akhirnya kiainya bingung, ini nanya ke belakang, nanya istrinya, di belakang ada apa ini yang bisa dikasihkan sama santrinya yang bawa singkong. Akhirnya nggak ada apa-apa, cuman ada di belakangnya kambing. Adanya cuman kambing. Kambing tadi dikasihkan sama santrinya. Jadi santri datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Santri ini walaupun bawa singkong, niatnya ikhlas. Begitu pulang ke rumah, ketemu dengan temannya, sama-sama santri. Tapi ini temannya ini kalau ngasih sesuatu tidak ikhlas, Pak. Dia nanya kepada yang bawa kambing tadi, kamu dari mana? Saya barusan dari tempat Kak Kiai. Kamu bawa apa itu kambing? Dari mana? Dikasih Kiai. Tadi kamu ke Kiai bawa apa? Singkong. Jadi bawa singkong dapat kambing. Nah, santri yang nanya tadi lalu pulang ke rumah, punya pikiran enggak baik ini. Kalau begitu saya juga mau datang ke Kiai. Saya akan bawa kambing, pasti saya pulang dibawain kerbau nih. Akhirnya datang ke Kiai bawa kambing. Kambingnya dikasihkan sama Pak Kiai. Begitu mau pulang, Pak Kiainya nanya sama istrinya, di rumah ada apa? Enggak ada apa-apa. Tadi ada kambing sudah kami kasihkan. Ini cuman adanya singkong. Akhirnya singkongnya dikasihkan. Jadi bawa kambing, pulang bawa singkong karena niatnya enggak bener ini. Jadi kalau datang kepada atasan niatnya yang benar. Jangan sampai ya datang membawa sesuatu, pikiran kalian pulang bisa naik pangkat. Sudah datang aja silaturahmi ke atasan, ya. Nah, jangan ada harapan pikiran dapat sesuatu yang besar. Nah, ini terkait dengan salam. Ucapan salam itu sebuah penghormatan, maka harus dibalas. Kalau bisa lebih baik. Lebih baik ya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal balaslah yang sama. Ini kan dipraktekkan oleh orang tua kita dulu ya, saling ngirim. Misalnya kita saudara ngirim bawa sesuatu ke tempat saudara kita, nanti saudara kita juga pulangnya mana? Bales kirim. Nah, sekarang terkait dengan ucapan salam. Wa an Abdullah bin ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Kata seorang laki-laki tadi bertanya, ayyul islami khairun? Mana saja ajaran Islam itu yang masuk dalam kategori ya khair, ajaran yang harus diutamakan dalam hal-hal kebajikan. Qala, maka Nabi menjawab, tud'imut ta'am, pertama memberi makanan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Wa taqra'us salam, dan menjawab salam alaman dan mengucapkan salam alaman atas orang
arafta yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi perintah anjuran mengucapkan salam itu kepada siapapun, baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Artinya apa kok mengucapkan salam? Kita ini diperintahkan oleh Allah agar senantiasa menciptakan kondisi yang salam. Salam itu selamat. Nah, ini kan tugas polisi ini. Salam. Itu sebabnya mengapa kita setelah melakukan sholat, ya, sholat itu kan diawali dari takbir, ya. Kalau definisi sholat itu, apa itu sholat? Sholat adalah aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan muftatahatun yang diawali bitakbiri dengan takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Muhtatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan salam. Apa maknanya secara sosial? Setelah orang itu melakukan hubungan komunikasi dengan Allah, hubungan vertikal, maka tidak cukup di situ, harus dibarengi dengan komunikasi hubungan secara baik dengan sesama manusia, hubungan horizontal. Itu sebabnya orang yang Islam, Muslim harus bisa memberikan rasa salam, keselamatan bagi orang yang ada di kanan kiri kita. Jadi simbol assalamualaikum nengok ke kanan, assalamualaikum nengok ke kiri, ini tidak hanya sekedar ucapan, tapi kalian sebagai seorang muslim harus bisa memberikan keselamatan minimal bagi lingkungannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kok ngakunya Islam tapi tetangganya tidak merasa selamat, tetangganya tidak merasa aman, tetangganya merasa terancam mungkin dari gaya perilaku kita, atau terancam dari ucapan kita yang tidak enak, yang suka menyakitkan, itu namanya bukan orang Islam yang baik. Orang Islam yang baik adalah umat Islam yang senantiasa memberikan rasa selamat dan aman. Jadi tugas polisi yang paling pokok itu adalah pesan agama, yaitu pesan supaya orang yang ada di sekitar kita adalah senantiasa mendapatkan rasa aman dan selamat. Dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Jadi kalau ngomong juga hati-hati, jangan menyakitkan orang lain, menyakitkan tetangga, menyakitkan suami, menyakitkan istri. Walaupun kadang-kadang kondisi kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kadang-kadang kan kita ini pulang dari kantor membawa problem. Artinya kondisi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai mempengaruhi keluarga kita yang ada di rumah. Problematika urusan kantor jangan membebani keluarga kita. Kecuali dalam rangka untuk sharing, mencari solusi. Jangan dijadikan pelampiasan. Ini kadang-kadang kita sebagai suami punya problem di luar,
tiba-tiba pelampiasannya kepada istri atau kepada anak. Jangan sampai, kecuali istri kita diajak untuk mencari sebuah solusi, sharing antar keluarga. Jadi ajaran untuk senantiasa menyampaikan salam, ya, itu harus kita jaga. Saya bacakan hadis yang lain. Wa an Abi Ummarata al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan 7 perkara. Pertama, bi'iyadatil maridi, membesuk orang yang sakit. Jadi perintah agama, kalau ada kawan, saudara, tetangga yang sedang sakit, kita diperintahkan untuk datang membesuk, mendoakan yang baik-baik. Jangan malah menakut-nakuti. Jangan datang ngomongnya malah membuat rasa takut. Kamu sakitnya apa? Kata dokter sih jantung. Oh, tetangga saya kemarin sakit jantung, di rumah sakit dapat 2 hari meninggal dunia. Itu namanya datang membesuk tapi malah membuat pusing. Kita doakan. Kita datangi saudara kita yang sedang sakit, lalu kita doakan. Insya Allah itu manfaatnya banyak. Yang nomor 2, wattiba'il janaiz, mengantarkan jenazah. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, ya, siapapun yang meninggal, kalau kita ada waktu, mari kita hantarkan itu. Minimal kita ikut sholat jenazahnya, mendoakan kawan kita, teman kita. Karena itu sebuah penghormatan yang terakhir. Kalau bisa sesibuk apapun, kita sempatkan untuk datang memberikan penghormatan yang terakhir kepada orang, teman, saudara yang lebih dahulu meninggal dunia. Yang nomor 3, watashmitil atisi, yaitu menjawab orang yang sedang bersin. Orang yang bersin itu disunahkan membaca, ya, mendoakan, ya. Kalau yang bersin alhamdulillah, nanti kita doakan yarhamukallah. Jadi didoain yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kasih saya. Nanti orang yang bersin yang didoain tadi menjawab yahdikumullah. Yahdikumullah, mudah-mudahan engkau memberikan hidayah. Jadi di dalam kita beragama itu diperintahkan untuk saling mendoakan. Misalnya ada orang teman kita dalam keadaan, ya, nggak enak mendapatkan musibah, kita doain. Jadi saling, sesama umat Islam itu harus tahabu, saling mencintai, ya. Nah, yang selanjutnya adalah wa nasridz dhaif. Kita harus punya kewajiban menolong yang lemah.
Yang lemah-lemah kita tolong. Apalagi orang dapat musibah di depan ini, jalan raya orang ketabrak, langsung kita tolong, nggak usah ditanya, kamu agamanya apa? Saya Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Saya NU. Ngomong-ngomong pilpresnya milih siapa? Lu mau nolong kok pakai tanya panjang kali lebar. Nah, yang selanjutnya wa aunil mazlum, menolong orang yang terzolimi. Nah, yang berikutnya adalah wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Jadi harus kita biasakan ketemu dengan kawan, assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan dianjurkan nitip salam. Kan biasanya kan nitip salam tuh. Oh, ada sahabat kamu loh, saya ketemu di sana. Oh, nanti kalau ketemu titip salam ya. Titip salam. Kalau titip salam, salamnya dikasihkan. Saya titip salam kepada dia, assalamualaikum. Jadi diucapin, jangan titip salam enggak ngucapin salam. Sama ini, saya titip HP kasihin. Saya titip HP ya, mana HP-nya gitu kan? HP-nya kasih dulu ini HP supaya disampaikan. Sama dengan orang titip salam. Kalau bapak-bapak titip salam, bapak-bapak mengucapkan salamnya. Saya titip salam kepada si Abdullah, assalamualaikum. Jadi assalamualaikumnya diucapkan. Sama dengan saya titip salam, titip barang ini. Barangnya kan dikasihkan. Saya titip ya. Mana barangnya? Enggak ada. Baru bapak-bapak nanti sampaikan, kamu dapat salam dari temanmu yang ada di PT IKA, assalamualaikum. Salamnya dikasihkan. Itu tata cara nitip salam atau menjawab, menerima titipan salam. Insya Allah kalau kita saling mendoakan, Allah akan memberikan keselamatan kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin, sallim wa radiyallahu ta'ala tabaraka ta'ala an sadati ashabi Rasulillah ijma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.